وعلى نية القبول والشفاء ودرء البلاء بسر الفاتحة. خصوصا إلى روح مشايخنا مولانا شيخ رجب سوديب، شيخ محمد عيد رمضان البوتي، مولانا شيخ أحمد كفتار، مشايخ تريمورتي، وخصوصا إلى هذا الكتاب الشيخ العارف بالله عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. لهم الفاتحة. Untuk anak turun kita, anak cucu kita, mudah-mudahan kesungguhan kita mendatangi majelis ilmu, Allah berikan kemuliaan, amin. Allah berikan masa depan yang terang, Allah berikan kekuatan menghadapi masalah, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan husnul khatimah, Allah berikan kemuliaan fid dunya dan kemuliaan di akhirat. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim walinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji'an fatairan al-alami ya wal-jud wal-karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lisuhbati atharan amiqan. Sesungguhnya dalam suhbah, mendampingi, pendampingan, menemani, seperti kalanya as-sahabatul kiram, para sahabat-sahabat semua, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atharan amiqan, punya pengaruh yang dalam, fi syakhsiyatil mar'i, di dalam membentuk kepribadian seseorang, wa akhlaquhu wa sulukuhu, wa akhlaquhu wa sulukuh, dan akhlaknya dan perangainya. Wasahib, orang yang mendampingi gurunya, yaktasibu sifat sahibihi bita'assur, akan terpengaruh dari sifatnya yang didampingi, bita'assurir ruhi wal iqtida'il amali, dengan pengaruh ruhaniyahnya
wal iqtida'ul amali, dan meniru amalnya. Rasulullah itu syakhsiyah yang dalam, yang hangat. Rasulullah tidak pernah memanggil sahabatnya dengan suara yang lantang. Rasulullah cenderung memanggil sahabatnya, mendatangi sahabatnya, lalu dijawil. Tidak pernah Rasulullah, saking telatennya Rasulullah. Maka sifat Allah lembut para sahabat. Semua guru punya kelebihan, hanya Rasulullah guru yang sempurna. Tidak ada guru lagi yang memiliki kesempurnaan seperti kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting menjadi murid itu mampu menikmati kekurangan guru. Fa innal barakah fi ta'ati naqsi syaikhihi. Sesungguhnya keberkahan akan didapatkan, keberkahan akan didapatkan ketika mampu mentaati kekurangan guru. Kalau Anda semua menginginkan melihat kesempurnaan seorang guru atau melihat kelebihannya lalu takjub, setan tidak perlu ganggu. Kalau Anda melihat kelebihan seseorang alim, oh orang itu saya takjub kepadanya, setan nggak perlu ganggu, karena itu menjadi lumrah dan sangat mudah untuk diamalkan. Maka sama seperti aqsal ubudiyati, sama seperti dawuhnya Rasulullah, puncak dari kesolehan seseorang ketika mampu menghargai, bahkan mengapresiasi kepada orang yang paling membenci kita. Puncak dari kesolehan adalah kita mampu memberikan apresiasi, bahkan menghargai dan memberikan cinta dengan sebaik-baik cinta kepada orang yang tidak sama sekali suka dengan kita. Saya ingatkan para hadirin, HP-nya dimatikan, di silent. Ini waktunya menyalakan hati kita untuk berkomunikasi dengan Allah dan mematikan komunikasi kita sesama manusia. At-ta'assurir ruhi, haruslah ada keterikatan kita dengan guru. Guru mendoakan muridnya, murid mendoakan gurunya, dan timbal balik itulah akan menyambungkan ar-ruhaniyah, al-ittisalur ruhani, ketersambungan ruhani. Ketersambungan rohani. Kalau muridnya susah, gurunya terasa. Kalau gurunya lagi sakit, muridnya datang. Wadzalika
surir ruh. Tidak semua orang tua menjadi. Maka dari itu orang tua saja. Jenengan kalau pernah dengar, itu misalnya ibunya bilang gini, ya Allah, anakku kok nggak datang-datang. Ibunya lagi, kalau bahasa Surabaya ude-ude, tahu ude-ude? Duduk di teras sambil menunggu. Ya Allah, anak saya kok nggak datang-datang. Baru dibatin oleh ibunya, anaknya baru langsung datang di depan rumah. Assalamualaikum. Padahal semalam itu anaknya sudah mimpi ketemu ibunya sebelum ibunya batin. Kenapa terjadi begitu? Wa dzalika ta'assurir ruhi wa dzalika ittisalur ruhi. Dan itulah yang terjadi, ada hubungan rohani, hubungan emosional, tapi tidak semua orang tua menjadi guru. Maka harus ada. Kalau seandainya kita menjadi murid, tidak pernah rindu dengan guru kita, dan guru kita tidak rindu dengan kita, maka keguruannya dan kemuridannya batal. Guru saya Assalamualaikum pada waktu Badi itu sambil gemetar tangannya, aku mang ngerasani awakmu ambek ibu. Saya tadi membicarakan tentang dirimu dengan istri saya, tiba-tiba kamu datang di hadapan saya. Kenapa begitu? Allah yang memberikan cahaya. Kata Allah dalam firman-Nya, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah mencahayai seluruh isi bumi ini. Nurun ala nur. Ayat selanjutnya, cahaya atas cahaya. Yahdi li nurihi may yasha. Allah memberikan cahaya kepada siapa saja yang dikehendaki. Masalahnya, sudah cukupkah cahaya yang ada dalam hati kita? Jika guru kita sudah bercahaya, yang menjadi masalah, sudah cukupkah cahaya kita di dalam hati kita sehingga mampu merasakan yang dinamakan at-ta'assurir ruh, pengaruh hati, keterikatan hati, keterikatan cahaya. Yang lebih celaka lagi, kita tidak pernah tahu hati kita bercahaya atau tidak, dan kita tidak punya guru. Wailun, celakalah orang yang hidup tanpa guru. Man lam yakun lahu syaikhun, orang yang tidak pernah punya guru, tidak pernah punya panutan dalam hidupnya, tidak pernah selalu mencacat kekurangan guru-gurunya, tidak pernah ada guru yang dianggap guru baginya. Fasyaitonu syaikhuhu, maka setan akan menjelma menjadi gurunya. Celakalah mereka yang dalam hidupnya tidak pernah merasakan kasih sayang guru. Wal insanu ijtimaiyun bitabai.
Dan manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Nggak bisa manusia hidup sendiri. Tidak butuh kanan kiri, tidak butuh tetangga, apalagi tidak butuh guru. La budda ayyukhalitan nas. Manusia harus bercampur dengan manusia yang lain. Saya tadi membaca dua-duanya habis baterainya. Ayo, yang satu lari. Habis. Saya tadi membaca sebuah kata sufi yang luar biasa. Jangan kau pernah ganggu orang yang sedang tenang sendirian. Yang disampaikan Ammar Hasan. Jangan pernah kau ganggu orang yang sedang tenang sendirian. Karena dia sedang menemukan keindahan. Akan tetapi, jika engkau diizinkan masuk olehnya, berarti kau lebih indah daripada keindahan yang sedang ia nikmati. Orang-orang soleh itu nggak butuh murid. Al-alim seperti Al-Habibul Lutfi bin Hashim bin Yahya, orang alim seperti Maulana Syekh Rajab Dib, al-alim seperti Syekh Ahmad Kuftaru, al-alim seperti para habaib itu nggak butuh murid. Karena murid itu menyusahkan. Tetapi jika engkau diizinkan mereka untuk masuk ke dalam hatinya, tandanya kau sedang mendapatkan keindahan melebihi keindahan yang ia temukan. Guru itu nggak butuh murid. Orang-orang alim itu nggak butuh murid. Para ulama-ulama itu nggak butuh murid. Para pecinta-pecinta kekasih-kekasih butuh murid. Tapi jika engkau diizinkan menjadi bagian keluh kesahnya, jika engkau diizinkan menjadi bagian dari munajatnya, maka sesungguhnya kau adalah lebih indah dari keindahan yang sudah ia temukan. Bersyukurlah. Maka dulu Maulana As-Sayyid Al-Maliki Al-Makki, guru kita Syekh Sayyid Al-Maliki di Mekah, punya murid paling senior di Indonesia. Orang pertama yang mondok dan belajar di Mekah adalah Kiai Haji Ihya Ulumuddin Surabaya Pujon, yang punya murid banyak kiai-kiai hari ini. Tahu yang terjadi? Ketika Sayyid Maliki, Maulana Abu Ya Sayyid Maliki itu marah, itu dia bilang gini, ya akhi, ruh anta kalab, udah kamu menjauh dari saya, pergi dari saya, kamu anjing. Apa jawabnya muridnya? Naam, ana kalbukum. Ya, saya anjing yang setia mengikuti jenengan. Coba, pantas saja Kiai Ihya Ulumuddin itu jadi kiai besar, kemudian melahirkan kiai-kiai yang termasuk di Wonosalam itu ada madrasah Al-Azhar
Ustaz siapa? Faizin. Murid sekarang dibilang, kamu goblok, pergi sudah. Wow, dasar guru saya itu. Wow, hatinya kotor. Kalau murid zaman dulu digoblokkan kiainya bilang ini, kamu goblok le. Nggih, kula goblok. Mula niku kula nderek jenengan mawon. Kula aja nek goblok. Nggih. Hatinya bersih. Pantas saja. Tahu amalannya Kiai? Beliau cerita kepada saya sendiri. Amalan Kiai Ihya Ulumuddin kepada gurunya Said Maliki Al-Makki, setiap gurunya safar mau masuk ke kamar mandinya dibersihkan toiletnya dengan tangannya. Ingat, para murid, semakin kau hinakan dirimu di hadapan guru, semakin kau akan mendapatkan cahaya dari Allah. Saya heran, ada seseorang yang saya kenal dekat dengan saya. Datanglah gurunya dari jauh. Ya, guru, meskipun tidak guru tentu ada martabat. Lalu saya panggil, Tal, salim dengan gurumu. Dia sudah S2. Jawabnya begini, itu kan guru di pesantren dulu, di luar kan kita beda. Astagfirullahaladzim. Kau bisa S2 hari ini karena kau dulu diajari alif ba ta sa jim ha kha oleh guru. Tanpa itu kau tidak akan bisa menjadi apa-apa. Dan saya melihat banyak kiai-kiai, ulama-ulama besar yang hari ini menjadi panutan kita semua. Wiritannya terhadap gurunya pasti dengan menghinakan dirinya di hadapan guru, hingga kotoran yang ia urusi. Kiai Khalil Bangkalan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan septic tank membersihkan masuk dalam tubuhnya kotoran, dia hinakan dirinya. Kiai Ihya Ulumuddin punya amalan, dibersihkan dengan tangannya. Faqad nadzafa bi aidihi, dengan tangannya ia bersihkan toilet, dan dia dianjingkan oleh gurunya. Naam ya Maulana, ana kalbukum, ya aku anjingmu, karena itu aku ikut denganmu. Murid hari ini begitu kotor hatinya, mudah sekali tersinggung. Dulu Maulana Syekh Rajab bilang gini, guru saya itu setiap kami datang orang-orang asing dikumpulkan, beliau bilang, man qad zakarallahu alfa marrah, siapa angkat tangan, siapa yang telah perjalanan ke sini berzikir 1000 kali menyebut kalimat Allah Allah. Ada yang angkat tangan, ada yang menunduk. Ya bunai, kata beliau, wahai anakku, aku mendoakanmu. Angkat tangan yang semalam mendoakan saya, angkat tangan. Ada yang angkat tangan, ada yang menunduk. Enggak ada yang tersinggung. Muridnya jadi ulama semua di dunia. Ada yang di Pakistan, ada yang di Indonesia. Hari ini dikit-dikit tersinggung, kotor hati kita. Tidak ada dalam istilah guru mendoakan buruk, berprasangka buruk. Tidak boleh. Jika ia berprasangka buruk seorang guru, maka keguruannya akan batal. fa in ikhtarahum min ahlil wasyarr wal fusuq wal majun in hadarat akhlaquhu wa nahattat sifatu tadrijiyan duna ayyashur hatta yasila ila hadidihim wa yahwi ila darkihim. Jika ia seorang as-suhbah tadi
jika Allah pilihkan dia bercampur dengan ahlul fasad, dengan orang yang jelek, orang yang fasik, maka dia berusaha menghindar dan sabar. Amma idza ikhtara suhbata ahlil iman, maka sesungguhnya jika Allah pilihkan dia menemani ahlul imani wat taqwa, menemani ahlul iman dan ahlul taqwa, wal istiqamah wal ma'rifah billah, dan orang-orang mulia yang istiqamah dan ma'rifat billah, fala yalbis ay yartafi'a ila aujin alahum wa yaktasibu minhul khuluqul qawim, maka dia melebur di dalamnya dengan ketakwaannya, dengan istiqomahnya. Nggak ada gunanya kalau menemani guru hanya menemani saja, zikirnya tidak diikuti, ketulusannya tidak diikuti, kedermawannya tidak diikuti, apalagi kesabarannya tidak diikuti, keistiqomahannya tidak diikuti, nasihatnya tidak diikuti. Falan ya'ti bifaidah tilka suhbah, tidak akan pernah berbuah seperti kita menanam pohon tapi tidak pernah disiram. Menanam pohon harus berani menyiram, berani mendampingi guru, membersamai guru, harus juga berani mengamalkan amalannya. Jika dibilang wudu, biasakan setiap masuk kamar mandi wudu. Tidak perlu pakai logika kita. Tangan, bajuku gak iso diwingkis, aku angel, engko nek kena banyu. Nah, iman itu tidak perlu alasan. Cinta itu tidak perlu hujah. Ingat, jika seseorang telah menyendiri, berarti ia telah menemukan keindahan. Tapi jika engkau diizinkan masuk di dalamnya, maka sesungguhnya engkau lebih indah dari keindahan yang telah ia temukan. Bersyukurlah engkau menjadi murid yang telah diterima oleh seorang guru. Seperti kalanya dulu as-sahabatul kiram. Para sahabat itu dulu di zaman jahiliyah nggak ada artinya. Kalau di kitab Syama'il Muhammadiyah, banyak sahabat-sahabat yang dulu itu tidak ada artinya. Apalagi di zaman Quraisy. Orang Quraisy itu orang Arab, gak seneng lihat orang hitam. Bilal diangkat, dilihat Rasul, suaramu enak, jadilah muadzinku. Hayya 'alas salam. Setiap terdengar suara merdu azan, semua muslim hari ini mengingat Bilal bin Rabah. Salman Al-Farisi, orang Persia, tapi dianugerahi, dipercaya Rasulullah, meriwayatkan banyak hadis. Orang Persia itu nggak ada harganya kalau di Arab. Ada beberapa, seperti kalau tidak saya salah sebut Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pendek, gemuk, tapi dijadikan jubir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama seperti kondisi jika engkau bersuhbah seperti para sahabatul kiram, maka derajatmu akan diangkat sama seperti kalanya mereka dulu ketika zaman jahiliyah tidak dianggap, hari ini menjadi nama-nama emas
untuk diingat dalam sejarah peradaban umat manusia. Ta'alau, kita lihat Ustadz Dewo itu siapa? Siapa Ustadz Dewo? Nah, orang yang tukang las, punya bengkel, mendampingi saya. Ya, mendampingi. Biasa saja. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Tapi tidak pernah kalimat nggak bisa, nggak pernah. Boten nggak pernah. Sekarang orang semuanya mengenal. Setiap ada santri baru bertanya, itu makamnya siapa? Ustadz Muhammad Dewo. Siapa? Ayahnya Zamzami. Kenapa dimakamkan di situ? Karena mendampingi Abi di awal perintisan. Mungkin durasi waktunya tidak selama panjenengan. Tapi li'anna suhbah, ketika banyak orang belum datang, beliau datang dengan seluruh keimanan yang dia bawa. Seperti Allah menjadikan monumen ketaatan di pesantren kita. Ilmunya enggak lebih baik dari yang lain, tapi ketaatan dalam membersamai, seperti Allah menunjukkan dan menggerakkan hati ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati saya seperti dibisiki, makamkan Dewo di tempat pesantren. Saya terkadang berpikir, saya saja belum tentu seberuntung dia. Saya buka kafannya, tersenyum, wangi. Siapa yang menjamin kita husnul khotimah? Tidak ada amalan yang bisa menjamin kita bisa kembali dengan keadaan tersenyum. Wabima anna risalata Sayyidina Muhammadin alaihi salam ammatan, dan dengannya risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum, diberlakukan secara umum, khalidah ila qiyamis sa'ah, abadi sampai hari kiamat. Fa inna li Rasulillah, maka sesungguhnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wurasan, ahli waris yang mewarisi keilmuan Rasulullah. Siapa ahli warisnya? Fa innal ulama warasatul anbiya. Tangan panjang dari Rasulullah adalah ulama. As-sahabah, at-tabi'in, summal ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mau gendoli siapa lagi? Ini gak gendoli ulama. Jika kau setiap melihat ulama, kau hitung aibnya. Ulama fulan aibnya 10, ulama fulan aibnya 15, ulama fulan aibnya 25, ulama fulan aibnya 5. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah mendapatkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kau lupa melihat kehinaanmu
karena kepandaianmu menghitung kekurangan para guru. Kau sibukkan hatimu, kau penuhi hatimu dengan noda-noda hitam, sehingga tidak pernah terpancar cahaya dalam hatimu melihat cahaya yang lain. Bagaimana cahaya Allah bisa masuk ke dalam hatimu, sedangkan kau penuhi dengan bintik-bintik hitam. Kalau bahasanya Buya, gelembung-gelembung hitam. Berbahaya orang yang dalam hidupnya tidak pernah menemukan jati dirinya dan tidak pernah menemukan gurunya. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenali dirinya, faqad arafa rabb, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Tapi sayangnya dia tidak bisa mengenali dirinya dengan tangannya sendiri. Dia butuh bantuan orang lain, dan orang lain itu adalah guru. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah juga untuk Selasar ini, dan seluruh keluarga Abah Narul dan Abah Sulis sekeluarga, karena hari ini beliau menghadiahkan tempat dan makan malam untuk kita semua secara free, dan meminta keberkahan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan imannya, Allah memberikan keberkahan di sisa umurnya, Allah hadiahkan bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, ya Allah, berkahi umur kami, rezeki kami, berkailah ilmu kami, berkailah ketaatan kami, berkailah guru kami, berkailah murid-murid kami. Ya Allah ya Rahman, berilah cahayamu ya Rabb. Ya Allah, sinailah, cahayailah hati kami, cahayailah lisan kami, cahayailah pendengaran dan mata kami, cahayailah langkah kami, cahayailah rizki dan pekerjaan kami.
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.